Indonesia, negara kaya raya dengan sumber daya alam melimpah. Dari tambang emas di Papua, hutan lebat Kalimantan, hingga ladang sawit di Sumatera. Tapi ironisnya, negeri ini masih dikenal sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Kenapa? Korupsi di Indonesia bukan sekadar soal uang yang dicuri. Ia sudah seperti penyakit menahun, mengakar kuat di sistem birokrasi, politik, bahkan di kehidupan sehari-hari masyarakat. Setiap tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap pejabat-pejabat dari berbagai level, dari kepala desa, wali kota, hingga menteri. Mereka ditangkap karena menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi, menerima suap, markup anggaran, hingga memanipulasi proyek. Namun, pertanyaannya bukan hanya siapa yang korup, tapi kenapa mereka korup. Ada beberapa alasan utama. Pertama, budaya permisif. Di banyak tempat, praktik uang pelicin sudah dianggap hal biasa. Mulai dari urusan perizinan, pengadaan barang, sampai masuk sekolah atau rumah sakit. Mentalitas seperti ini membentuk masyarakat yang seolah-olah menerima korupsi sebagai bagian dari hidup. Kedua, pengawasan yang lemah. Meski Indonesia punya lembaga seperti KPK, BPK, dan Ombudsman, kenyataannya koruptor sering lolos dari jeratan hukum atau hanya mendapat hukuman ringan. Bahkan tak jarang mereka kembali mencalonkan diri dalam pemilu berikutnya. Ketiga, politik berbiaya tinggi. Untuk jadi pejabat publik di Indonesia, seseorang harus mengeluarkan dana kampanye yang sangat besar. Tak jarang, setelah terpilih, mereka balas modal dengan cara korupsi. Keempat, minimnya pendidikan anti korupsi. Di sekolah, anak-anak jarang diajarkan pentingnya integritas dan kejujuran. Padahal, membentuk generasi anti korupsi harus dimulai sejak dini. Dan yang paling menyedihkan, rakyat pun sering tidak peduli. Selama dapat bantuan atau merasa tidak terdampak langsung, mereka enggan menuntut perubahan. Padahal, korupsi menguras uang negara, uang yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan kesejahteraan rakyat. Indonesia sebenarnya punya potensi besar untuk keluar dari jerat korupsi. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau ada keberanian dari pemimpin hingga rakyat biasa untuk berkata, "Cukup sudah." Karena selama kita diam, korupsi akan tetap hidup. Dan masa depan negeri ini akan terus dirampok sedikit demi sedikit.